إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrul siyam, syahrul Qur'an, syahrul azim, syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min 1000 syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Pemirsa Kultum Ramadan Afista yang dirahmati Allah seluruhnya dimanapun Anda berada, ada sebuah kisah nyata seorang mu'alaf, Coach Stephen. Kita insya Allah sudah sering mendengar nama itu. Tahun 2013 pemuda berdarah Cina ini, orang kaya raya, ya, dia berhijrah memilih Islam sebagai jalan hidup, sebagai keyakinan hidup beliau, dan kemudian dia sudah menyadari ini adalah pilihan yang akan penuh resiko. Nah, akhirnya memang dia dikucilkan dari keluarganya, dia hidup terlunta-lunta, bahkan pernah, kalau menurut kisahnya yang diceritakan sendiri oleh beliau pernah jadi kuli pasar, terlunta-lunta, tapi beliau terus bangkit dan akhirnya menjadi orang yang mapan, kaya, memiliki beberapa banyak rumah, memiliki mobil mewah, motor gede, moge. Tapi terakhir dia dalam sebuah rekaman video yang sudah viral, ya, dia mengatakan di masa pandemik ini dia jual seluruh rumahnya, ya, dia jual mobil-mobil mewahnya, dijual mogenya, cuma dia bisa menyisakan hanya satu motor Honda Beat di rumahnya. Jadi kekayaan itu kekayaan yang dimiliki itu dijual untuk membantu, ya, rumah sakit, ya, membeli APD, ya, kemudian membantu untuk berbuka puasa ribuan bungkus, ya. Dia mendonasikan seluruh harta kekayaannya, dan dia juga berencana akan menjual satu rumahnya lagi di Ambarawa seharga 2,5 miliar. Dia sudah berazam akan mendonasikan hasil dari penjualan rumahnya untuk dia bersedekahkan di jalan Allah. Dia sudah berazam, karena ini semuanya adalah titipan, ya, amanah dari Allah, maka dia akan kembalikan titipan itu dengan cara yang baik. Itu kata Coach Stephen. Ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga buat kita, ya, seorang mu'alaf yang baru katakanlah seumur jagung dia berhijrah ke dalam agama Islam ini, tapi sudah memiliki sikap totalitas, ya. Totalitas itu tajarud kalau bahasa Arabnya. Apa yang bisa kita petik dari kisah nyata Coach Stephen ini? Bahwa dia mengatakan dia akan tajarud kepada Allah, dia akan berjuang di jalan Allah. Dia bahkan memperlihatkan beberapa giginya sudah ompong, bahkan geraham kiri kanannya kata hancur, lantaran ada seorang anak pendeta berdialog dengan beliau, lalu ujung dari dialog itu akhirnya anak pendeta itu masuk Islam. Si ayah si pendeta itu marah besar, ya, marah
akhirnya Coach Stephen itu disiksa habis-habisan, dipukuli sampai gerahannya tuh tidak bisa mengunyah lagi, tapi dia menikmati kesengsaraan itu. Artinya halawatul iman, dia menikmati iman dalam resiko apapun yang dihadapi, dalam kesengsaraan, tapi dia tidak merasakan itu sebuah sakit, tapi dia merasakan kenikmatan iman itu karena dia sudah tajarut totalitas di jalan Allah. Dia totalitas cintanya untuk Allah, totalitas cintanya untuk Islam, totalitas cintanya untuk dakwah ini, kemudian totalitas pengorbanannya untuk Allah. Dan ini yang dilakukan Coach Stephen. Nah, 10 hari terakhir harusnya kita bisa membangun karakter seperti itu. Kita harus menjadi orang-orang yang bukan cuma secara formal seremonial kita menyatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada dakwah, kepada Islam ini, tapi kita tidak tunjukkan dengan sikap-sikap yang konkret, dengan perbuatan yang konkret. Jadi apabila Ramadan yang kita ikuti selama puluhan tahun, mungkin ada yang sudah belasan kali, tapi kalau kita tidak berujung atau tadi bercita-cita, tidak punya motivasi, tidak punya azam itikad untuk totalitas berkorban, memberikan cinta, pengorbanan, memberikan segalanya untuk Allah, Anda berarti tidak berhasil dalam Ramadan Anda. Ini yang harus kita catat. Jadi Ramadan tujuannya adalah terus kita memaksimalkan seluruh apa yang kita miliki ini. Waktu-waktu kita yang prima, harta kita yang prima, itu di jalan Allah. Jangan waktu-waktu restan, waktu sisa untuk Allah, duit recehan untuk Allah. Tapi giliran kita mau ke mall belanja, habis bisa apa? Kita tidak permasalahkan, ratusan ribu bahkan sampai jutaan kita habiskan untuk belanja di mall, di supermarket. Tapi untuk Allah kita hanya sisakan uang-uang receh. Itu berarti kita tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ramadan harus membangun sikap kejujuran, totalitas kepada Allah. Jadi Rasulullah ketika 10 terakhir itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru syadda mi'zaruhu wa ahya lailahu wa iqaza ahlahu, yang artinya kurang lebih kata Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah ketika datang 10 hari terakhir Ramadan itu, beliau kencangkan sarungnya, kemudian dia hidupkan malam-malam itu, lalu dia bangunkan keluarganya, wa iqaza ahlahu. Nah, kencangkan ikat pinggang itu sebetulnya adalah saya menangkap ini adalah sebuah simbolik ya, sebuah makna yang spiritnya adalah Rasulullah melockdown seluruh akses kenikmatan duniawinya. Dia ingin mendekatkan diri dengan cara dia tidak lagi mau diperbudak oleh dunia. Dia ingin totalitas untuk Allah. Jadi itu bukan sekedar perbuatan fisik, tapi memiliki makna dan spirit bahwa Rasulullah mengikat, melockdown seluruh akses-akses yang akan mengganggunya totalitasnya kepada Allah, sehingga dia sudah tidak lagi mengindahkan kenikmatan duniawi, jabatan duniawi dan seluruhnya. Dan seharusnya kita yang mengaku sebagai pengikut Rasulullah dan cinta kepada Nabi, harusnya kita memiliki sikap itu, sikap totalitas itu. Kita hijrahnya minal kenikmatan dunia kepada obsesi kita untuk mendapatkan kebahagiaan ukhrawi. Kita keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk dunia itu, escape from ordinary. Kita keluar dari comfort zone dunia itu. Kita akan kembali kepada Allah dengan sikap dan pengorbanan yang jujur kepada Allah. Demikian, kurang dan lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.